Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa mulai kembali kajian Jumat pagi yang sempat vakum beberapa waktu karena memang bulan Ramadan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus kita istiqomahkan, bisa terus kita jaga kontinuitasnya agar kita banyak mendapat keberkahan baik dunia maupun akhirat. Keberkahan akhirat tentunya mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa amalkan. Keberkahan dunia pastinya selepas kajian ada santapan. Ini yang paling menggembirakan untuk kita bisyarah di dunia. Teman-teman semua, para orang tua yang saya hormati, tadi kita sudah membaca tilawah surat Yusuf di akhir-akhirnya dan lanjut di surat Ar-Ra'd. Yang menarik di akhir surat Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwa di dalam Al-Qur'an banyak Allah ceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu. Banyak Allah kisahkan orang-orang soleh terdahulu. Ternyata kisah ataupun cerita yang Allah muat dalam Al-Quran itu bukan sekedar sesuatu yang diada-adakan, bukan juga sekedar menambah ketebalan lembaran mushaf, namun lebih dari itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada ibroh, ada hikmah yang kalau kita bisa tangkap pesan-pesan Allah dalam setiap kisah tersebut akan banyak membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Maka kita lihat di satu ayat sebelum penutup, ketika Allah gambarkan tatkala para nabi itu mampu menjaga konsistensi dakwahnya, mampu menjaga istiqomah dalam kedekatan mereka kepada Allah, walaupun banyak godaan, cacian, hambatan, rintangan, bahkan halangan, ancaman, bukan sekedar mau dipenjara, tapi ancaman pembunuhan, bahkan sudah detik-detik akhir, sudah pada fase kritisnya. Ternyata keistiqomahan beliau itu direspon oleh Allah dengan mendatangkan pertolongan-pertolongan Allah. Lihat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai di pinggir laut yang sudah tidak ada harapan secara kasat mata, hitung-hitungan dunia. Di depannya lautan, di belakangnya serbuan serangan dari pasukan Fir'aun. Maju kena, mundur kena. Kalau judul filmnya Warkop DKI, maju kena, mundur kena. Yang main Eva Arnas sama Sally Marcelina. Bintang tamunya. Sampai judulnya catat. Iya. Tuh, nontonnya di layar tancap tuh. Misbar. Bubar. Maju kecebur, mundur terbunuh. Evanos udah nenek sekarang.
Iya, tapi alhamdulillah udah hijrah Ustaz. Udah ya. Udah hijrah. Masih ada. Termasuk Inneke Kosarawati juga udah hijrah. Oh ya. Nggak mau ngomongin dia pada. Pak Joko yang mancing. Pada saat-saat genting tersebut datanglah pertolongan Allah. Allah perintahkan, pukulkanlah tongkatmu ke arah lautan. Maka fanfalaqal bahar. Lautan seketika itu juga terbelah. Ini bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Nabiullah Musa. Nabiullah Musa nggak pernah tahu kalau ada perintah dari Allah untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Tapi karena dia tetap istiqomah, tetap beramal dengan keyakinannya di saat-saat gentingnya maupun di saat-saat senangnya, maka istiqomahnya itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak minta RJ. Ya, tidak minta restoratif justice. Ya. Begitu pula dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat diperintahkan berperang di perang Badar, perang pertama, yang secara hitung-hitungan dunia jumlah pasukan Muslim saat itu kalah jauh. 313 melawan 1000 orang, 1:3. Kelengkapan senjata ada di kaum musyrikin. Panglima-panglima perang hebat berada di kaum musyrikin saat itu. Tapi kalau Allah perintahkan perang, berangkat perang. Nabi kita Muhammad SAW gak pernah tahu kalau seandainya di tengah-tengah perang itu akan datang pertolongan Allah. Tapi karena istiqomahnya, menjaga kontinuitasnya, menjaga konsekuennya dalam menjalankan amanah Allah, fa'arsala junudan lam taroha, Allah kirimkan kepada mereka pasukan-pasukan yang tak terlihat oleh mata, yang menyebabkan kemenangan berada di tangan umat Islam. Begitu pula dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang kita baca dari awal sejarahnya, bagaimana dia tertindas, terfitnah, terzolimi, mau dibunuh, dibuang, bahkan dipenjara. Tapi beliau kokoh teguh memegang syariat Allah. Di akhirnya Allah berikan kemenangan. Maka teman-teman semua, istiqomah, mudawamah, menjaga dengan sekuat tenaga menjalankan syariat agama, walaupun berat, pasti akan mendatangkan banyak keuntungan. Itulah yang dipesankan Nabi kita Muhammad SAW, diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 40 kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, idhuma fil ghar, tatkala keduanya bersembunyi di sebuah gua, yang gua itu sebetulnya tidak terlampau dalam. Bagi teman-teman yang sudah haji, biasa diberikan kesempatan untuk naik ke atas Gua Hiro itu, karena naiknya ke atas 2 jam, turunnya lagi 3 jam, lebih susah turunnya. Iya, kalau umroh nggak bisa tuh kita. Kalau umroh tuh cuma dikasih lihat doang dari jauh, itu tuh Gua Hiro. Tapi kalau haji ada kesempatan untuk itu, naik 2 jam, turun 3 jam. Bisa kalau sendiri Pak. Iya, itu nggak dalam goanya, dan goanya bukan gua begitu, goanya di bawah. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit, ingat ucapan Nabi kita Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih, karena Allah bersama kita. Enggak usah risau dengan banyaknya ujian, enggak usah galau dengan banyaknya cobaan. Innallaha ma'ana, karena Allah senantiasa bersama kita. Pantas dalam surat Fussilat
Allah menguatkan kita yang beristiqomah di jalannya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kita bertauhidkan Allah, kemudian istiqomah dengannya dalam artian menjalankan syariatnya dan berusaha berpegang teguh dengan syariat tersebut walaupun godaan banyak. Mohon maaf teman-teman semua, yang namanya istiqomah itu bukan berarti kita enggak bermaksiat, bukan. Bukan berarti senantiasa lempeng, senantiasa lurus, bukan. Karena prinsip istiqomah itu adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk terus berada di jalan Allah walaupun berat godaan kanan kirinya. Kita punya standar al-insan makanul khoto'i wan nisyan, namanya manusia tempatnya salah dan dosa. Kullu ibni Adam khoto'un, setiap makhluk manusia pasti pernah berbuat salah. Al-imanu yazid wa yankus, iman kita itu kadang naik, kadang turun. Ini sekarang aja lagi pada naik, lagi pada majlis taklim, lagi pada lempeng, lagi pada lurus. Tapi suatu saat bakalan turun, bakalan belok, bakalan lemah. Ajak aja Pak Jul ke Glodok, sebelah kiri ada namanya Pesona Dangdut. Saya kemarin diajarin sama Pak Zul, Pak. Di Glodok namanya Pesona Dangdut. Di Bekasi namanya Malpinas, Pak, katanya. Apaan tuh Malpinas? Iya, malam-malam sepi dan panas. Masya Allah. Dengarkan dia udah pengalaman. Dengarkan dia udah pengalaman. Di Mangga Besar Ini member yang ini. Kasih. ada akuarium bisa jalan. Ya akuarium isinya perempuan-perempuan nakal. Kalau diajak ke situ, turun dah iman kita. Itulah karakter iman kita. Karakter kita emang kadang benar, kadang salah. Itu biasa. Tapi orang istiqomah adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin. Walaupun pernah berbuat salah, dia akan kembali kepada Allah. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah. Apa tuh? Kalau dia sudah istiqomah berusaha semaksimal mungkin, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada orang-orang beristiqomah itu malaikat Allah memberikan ketenangan, memberikan bisikan-bisikan, gharizah ilham, alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Tugas kita manusia adalah berusaha. Tugas kita manusia adalah memegang teguh syariat Allah. Tugas kita adalah mencari ridhonya Allah. Walaupun berat, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak ujian. Orang hidup gak ada cobaannya. Masing-masing sesuai dengan levelnya. Ujian saya dengan ujian Pak Joko pasti berbeda. Tapi tetap namanya itu juga ujian. Ujian saya dengan ujian Pak Agung juga berbeda. Tapi itulah ujian. La takhaf wa la tahzan. Gak usah takut. Yang dikasih ujian bukan cuma kita doang. Jangankan kita yang ibadahnya masih banyak kosongnya. Salat kita gak sehebat Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan sholatnya terkadang sampai membuat betisnya itu pada bengkak. Walaupun orang sini juga banyak yang betisnya bengkak. Karena varises. Ada yang asam urat, ada yang varises. Puasa kita nggak sehebat puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Kadang puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Puasa kita banyakan enggaknya, saya banyakan enggaknya. Lain kalau Ustaz Selamat, lain kalau Pak Zul. Senin Komesnya pol. Tapi enggak sehebat beliau. Kesabaran kita pun mungkin tidak sesabar Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam, yang ketika dari orang yang sangat kaya, memiliki pangkat dan jabatan terhormat luar biasa, Allah hilangkan kekayaannya. Allah berikan penyakit yang dengan sebab penyakitnya itu jangankan sahabatnya, jangankan kaumnya, istrinya ninggalin dia. Status sosialnya hilang sampai dikucilkan di hutan.
Tapi tetap sabar dia. Syukur kita pun belum seperti Nabiullah Sulaiman yang diberikan kekayaan dahsyat luar biasa. Tidak timbul kesombongan. Hanya kalimat mutiara yang keluar dari mulutnya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Level kita belum sampai situ. Pasti ujian datang. Pasti musibah silih berganti. Ujian terkadang tiada henti. Maka tatkala ujian itu datang, musibah itu datang, masalah problem di depan kita, la takhaf wa la tahzan. Gak usah takut, gak usah sedih. Kita punya Allah. Allah bisa mengadakan sesuatu dari yang tidak ada. Itu perkara gampang, kun payakun bagi Allah. Apalagi sekedar menghilangkan kesusahan-kesusahan kita, kecil bagi Allah. Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada ayah, tidak ada ibu. Apalagi hanya sekedar memberikan rezeki kepada kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, gampang bagi Allah. Mohon maaf, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah, mereka diberikan kecukupan, mereka diberikan rezeki oleh Allah. Kalau mereka saja yang jauh dari Allah, Allah berikan rezeki, Allah berikan kecukupan hidup, apalagi manusia beriman, ngaku percaya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menjalankan syariat Allah, beristiqomah dengannya. Apakah tidak lebih mungkin Allah cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita? Maka teman-teman semua, kisah para nabi itu, walaupun mungkin tidak semuanya kita bisa maksimalkan, ambil pelajarannya sedikit. Kita coba selami apa yang membuat mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satunya adalah kemampuan mereka berpegang teguh dengan syariat Allah walaupun cobaannya di depan mata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.